Gempa yang mengguncang wilayah Flores menimbulkan kerusakan di sejumlah titik di Kabupaten Ende. Salah satunya di Desa Peoza Karamba, Kecamatan Ende, di mana sejumlah rumah warga mengalami kerusakan parah akibat guncangan gempa magnitudo 7,7. Berikut liputan jurnalis Metro TV Dasya Hutauruk dan juru kamera Reksa Dewa untuk Anda. Ya pemirsa, saat ini kami tengah berada di Kabupaten Ende, tepatnya di Desa Peoza Karamba, di mana akibat gempa yang terjadi pada Sabtu lalu, ini sejumlah rumah di desa ini, tadi berdasarkan informasi kami dapatkan ada sekitar 7 hingga 11 rumah yang terkena dampak, dan ini di belakang saya merupakan salah satu rumah yang dampaknya ini cukup signifikan. Dapat dilihat pemirsa, ini sudah tidak beraturan lagi, banyak bebatuan yang sudah rubuh ya pemirsa, dan juga sudah hancur, dan ini merupakan rumah yang memiliki 4 kamar dan ini sudah tidak berbentuk lagi kamar-kamarnya, dan di sana juga dapat dilihat ada dapur, masih terlihat ada lemari untuk menyimpan gelas kemudian piring, namun sudah tidak berbentuk lagi juga dikarenakan gempa yang terjadi. Dan di atas pemirsa ini juga terlihat gentengnya juga sudah tidak berbentuk, banyak yang sudah runtuh diakibatkan gempa yang besar ya pemirsa. Dan kami pun juga sebenarnya ingin masuk, tapi kami tidak memiliki peralatan yang lengkap, jadi kami hanya bisa memantau dari luar. Dan untuk mengetahui kira-kira bagaimana kronologi kejadiannya, saat ini sudah bersama dengan kami Pak Hiro yang merupakan kakak atau adik dari pemilik rumah ini. Pak Hiro, apa kabar? Selamat sore, Bu. Bapak bisa dijelaskan Pak, ini gempa terjadi pas hari Sabtu ya Pak, itu kayak gimana kronologinya? Gempa itu pas terjadi hari Sabtu, sekitar pukul 6, ya pukul 6 pagi. Jadi masyarakat ada yang sebagian besar sudah keluar rumah, tapi ada yang masih tidur. Jadi pada waktu itu masyarakat bingung, tiba-tiba dengan kekuatan gempa itu yang 7,7 ini luar biasa. Saya ini sebagai saksi, rumah ini kan saya sempat berdiri depan rumah ini, di halaman ini goncangnya luar biasa, sehingga banyak bangunan yang di desa ini, mungkin untuk lokasi ini mungkin 11 lagi ada dusun-dusunnya lain juga banyak. Pak, untuk rumah ini sendiri kira-kira waktu kejadian apakah ada yang sedang menetap di sini atau seperti apa Pak? Puji Tuhan, artinya kehendak Tuhan ini masih berpihak pada manusia. Ada 3 yang masih tidur, ada dengan mama tua yang umur 90 dan sempat masih tidur, yang lain sudah lari keluar. Pada waktu gempa itu semua tembok itu sudah runtuh, tapi mereka masih ada di dalam. Itu satu keajaiban tersendiri. Hanya satu mama tua yang umur 90 ini dalam rumah ini sempat kami gendong, karena mama tua itu ada kena benturan batako sampai bengkak sebelah tangannya, itu mama tua. Sekarang kondisinya seperti apa Pak, mama tua? Mama tua agak baik. Sudah ditangani oleh para medis. Berarti kondisinya sekarang mama tuh di mana Pak sekarang? Di sebelah anaknya, yang bawa ke sana karena rumah ini tidak bisa lagi, makanya dipindahkan ke rumah sebelah. Oke, sudah bisa ditempati ya, jadi diamankan. Tapi aman kan ya sekarang mama tua ya? Kira-kira untuk bantuan di desa ini sendiri seperti apa Pak? Bantu itu yang pertama dulu yang kami butuhkan adalah sembako. Itu karena kalau kerja secara keseluruhan ada rumah yang rusak, ada yang tidak. Tapi secara dampak ekonomi itu luar biasa. Karena selama sudah 5 hari ini masyarakat itu rata-rata itu petani. Jadi mereka tidak bisa pernah ke kebun untuk mencari uang. Itu harapan, pasti masyarakat itu butuh harapan dari pemerintah untuk bisa bantuan sembako. Sekarang butuhnya sembako, tapi untuk ini kan sudah 5 harian kejadian. Itu bantuan yang sudah masuk apa Pak? Saya juga kurang tahu, karena baru ini hari. Dari 5 hari itu baru ini hari yang beri sembako masuk. Selama ini masyarakat berjuang sendiri untuk mentahap hidup selama 5 hari ini ya Pak. Tapi ini ada tenda, ini digunakan sebagai posko pengungsi seperti apa Pak? Ini gunakan sebagai posko pengungsi untuk dampak ini, karena gempa ini susulan masih ada. Jadi kami tidak bisa masuk dalam rumah. Baik lansia pun hanya kami gendong di luar terpali. Terpali ini baru ini hari yang pasang yang kami pakai itu sekarang ini yang darurat selama 4 hari. Oh, berarti baru hari ini Pak tenda masuk. Untuk sebelumnya kami tangani langsung masyarakat sendirian. Masyarakat bikin tenda sendiri. Tidak, itu dengan terpal itu. Lihat, itu terpal itu yang kami tidur.
Berarti ini baru masuk hari Baru ini masuk ya. hari Jadi ya. bantuan itu baru masuk setelah 5 harian baru ya masuk. Pak. Oke, siap Bapak. Kalau begitu terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat selalu ya Pak. Ya, oke. Ya pemirsa, tadi merupakan perbincangan singkat kami dengan Pak Hiro, salah satu warga yang terdampak oleh gempa yang terjadi pada Sabtu lalu. Dengan bantuan yang baru masuk ini, pastinya masyarakat berharap agar bantuan dapat memberikan harapan baru bagi mereka, dan juga tadi dikatakan mereka membangun tenda-tenda mandiri. Hal itu sendiri merupakan bentuk kewaspadaan mereka terhadap gempa susulan yang mungkin memang masih terjadi, dan pastinya dengan adanya bantuan-bantuan ini memberikan harapan baru, dan juga mereka berharap agar bantuan ini dapat memberikan mereka masa depan yang lebih baik untuk kedepannya. Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk saat ini dari Kabupaten ND. Dasyau Tauruk, Reksadewa, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.